Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fadil Yuga Saistia dengan NIM A11 2023 15288. Di sini saya akan membuat video tentang pemahaman materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Ricardus mengenai analisis segmentasi citra digital berbasis deep learning unit dan implementasi ke dalam aplikasinya. Nah, untuk yang pertama, kemarin saya dan kelompok saya itu diberikan tugas. Tugasnya yaitu melakukan percobaan, melakukan perbandingan segmentasi menggunakan unit, ResNet atau sejenisnya. Jadi melakukan perbandingan antara unit dan arsitektur yang lain. Nah, kebetulan kelompok saya waktu itu mengambilnya unit dan ResNet. Sebelum itu kita bahas sedikit mengenai unit ini. Unit itu apa sih sebenarnya? Unit adalah arsitektur jaringan saraf konvensional atau CNN yang dirancang khusus untuk segmentasi citra. Arsitektur ini pertama kali diperkenalkan oleh Olaf Roneberger dan kawan-kawan pada tahun 2015. Jadi unit sama CNN ini sedikit berbeda dalam melakukan klasifikasinya. Kalau CNN itu biasanya kayak dia menebak apakah ini gambar kucing atau apa. Sedangkan di unit ini kita melakukan klasifikasinya pada tingkat pixel. Artinya model ini menentukan kategori untuk setiap pixel dalam gambar sehingga menghasilkan peta yang presisi dari objek yang dideteksi. Selanjutnya, struktur dari arsitektur unit ini itu ada dua. Ada yang namanya jalur kontraksi atau encoder dan jalur ekspansi atau decoder. Kita bahas dulu yang jalur kontraksi atau encoder. Itu berada di sisi kiri huruf O. Berfungsi seperti CNN standar, mengekstraksi fitur dari gambar dan mengurangi dimensi spasial atau resolusi. Tujuannya adalah untuk memahami konteks apa yang ada di dalam gambar. Oh ya, sebelum lanjut, nama unit sendiri itu berasal dari bentuk arsitekturnya yang memang menyerupai huruf U. Seperti itu. Jadi, eh, arsitektur ini dinamakan unit. Yang kedua ada jalur ekspansi atau decoder. Itu berada di sisi kanan huruf U. Kalau tadi yang kontraksi itu di sebelah kiri, ini yang ekspansi di sebelah kanan. Fungsinya untuk meningkatkan kembali resolusi gambar atau upsampling. Tujuannya adalah untuk memberikan lokalisasi yang tepat di mana objek tersebut berada. Eh, ada sedikit poin yang membuat unit ini sering dipakai atau bahkan bisa dibilang populer. Itu karena data yang dipakai unit ini dirancang eh, bekerja dengan sangat baik walaupun jumlah gambar pelatihannya itu terbatas. Jadinya kita menggunakan dataset yang data pelatihannya sedikit pun, jika kita menggunakan arsitektur unit ini, itu hasil tesnya juga tidak seburuk itu. Mungkin kalau kita menggunakan arsitektur lain selain unit, misal kita mela- melakukan pelatihan atau data latih kita itu sedikit, maka nanti hasilnya akurasinya dan pixel akurasi, dice coef, dan segala macamnya itu kecil. Tapi kalau kita menggunakan unit ini bisa tinggi lah, tidak se tidak seburuk arsitektur lain.
Yang kedua ada akurasi tinggi, sangat presisi dalam menentukan batas-batas. Ini tuh biasanya digunakan di apa ya, dalam citra medis gitu, kayak MRI sama CT scan. Jadi dia presisi dalam menentukan batas-batas organ, tumor, atau sel dalam gitu. Yang ketiga itu karena keefisiensiannya. Proses pelatihannya itu relatif cepat dibandingkan dengan arsitektur segmentasi lainnya. Seperti itu. Itu sedikit highlight untuk pengertian dari unit. Selanjutnya di sini kita langsung masuk saja ke bagian codingannya ya. Ini yang dari Google Colab itu perbandingan em, antara Unet dan ResNet. Ini belum aplikasinya. Ini masih project yang awal yang pertama kali Bapak Ricardos berikan itu. Jadi ini kita pertama import datasetnya dulu. Ini di zip jadinya namanya archive2.zip ini. Ini datasetnya kami mengambil dari Kaggle, yaitu dataset penyakit daun. Kita import dulu, diekstrak, ekstrak selesai, lalu disimpan dalam folder data daun. Habis itu kita import library sampai ini. Habis itu kita cek GPU dulu. Ini sebisa mungkin diaktifkan ya. Harus ada fungsi ini, soalnya biar lebih cepat aja sih. Jadi di Google Colab ini kan ada yang namanya eh, bisa dibilang kayak GPU virtual. Dia nggak pakai GPU dari laptop kita, tapi pakainya yang dari cloud-nya dia. Jadi diusahain aktif. Ini nanti kalau GPU-nya belum diaktifin atau mati, nanti keluar perintah ini nih. GPU tidak terdeteksi, ubah di runtime, change runtime type to ini T4 GPU. Ini punya kami, GPU-nya aktif. Habis itu membuat fungsi DSCoF, IO score, dan juga pixel akurasi. Nah, lalu di sini fungsi unitnya seperti ini. Ini unit yang kami pakai ini unit yang simple ya, unit simple mode. Mode. Simple unit model. Jadinya ini kalau dibandingin sama ResNet-nya itu bisa dibilang kebanting banget bahasanya. Di unit ini kita makainya yang simple, sedangkan di ResNet ini kita makainya yang benar-benar proper dan fungsinya itu jauh lebih banyak dari yang unit. Kalau nggak salah tuh di bawah ada, sebentar. Nah, ini di bagian akhir itu kami cantumkan yang standar unit ini parameternya cuma 237.000 sekian. Sedangkan yang ResNet ini sampai 17 juta. Model ResNet memiliki parameter 75,3 kali lebih banyak daripada standar unit. Gitu. Kita balik ke atas lagi. Ya, tadi sampai sini nih fungsi fungsi ResNet-nya di sini. Habis itu kita import library dikit lagi. Ini konfigurasinya hmm, kita membuat image eh, panjang dan lebarnya itu 256 kali 256 dengan page size-nya 16. Habis itu cari file, ini
Filenya ada di sini, di directory Google Colab-nya. Habis itu matching file dulu antara image asli daun yang terkena penyakit dengan hasil maskingnya. Di matching file dulu supaya hasil segmentasinya bisa berjalan dengan baik. Habis itu em, di split dulu ini alamatnya. Soalnya di dataset kita itu kan ada data train sama data test. Itu dipisahkan dulu. Ini ketemu 2.940 pasang dengan data train 2.352 dan data testnya itu 588. Lalu di bawahnya ini ada fungsi untuk membaca file dari patch. Bawahnya pembantu untuk membuat dataset objek atau pipeline. Di bawahnya import library lagi. Habis itu konfigurasi tadi ya, sesuai yang di atas 256 kali 256. Ini model A tadi, simple unit modelnya. Yang B build ResNet-nya. Definisi metrik di sini. Bentar. Sepertinya yang di atas tadi udah nggak kepakai ya, yang baru yang ini. Ya, yang baru yang bawah ini. Jadinya yang fungsi unit sama ResNet-nya yang benar yang bawah ini. Yang atas tadi yang bukan error juga sih sebenarnya, kayak dia kurang lengkap aja gitu. Terus bawahnya ada definisi metrik kayak yang di atas tadi ada DSCOF, IO score, dan pixel akurasi. Terus ini beri nama untuk log. DSCOF diberi nama DSCOF, pixel akurasi diberi nama pixel ACC, IO score diberi nama IO score. Lalu ini eksekusi training dengan dataset streaming itu tadi. Ini membersihkan sesi lama, mungkin jika ada cache yang masih tersisa di Google Colab-nya biar dibersihin dulu. Habis itu mulai training menggunakan standar unit terlebih dahulu dengan epochnya 20. Lalu kayak gini. Di bawahnya ini ResNet. Epochnya juga 20 sama. Jauh lebih cepat kalau menggunakan unit. Jika ResNet ini kemarin trainingnya lumayan lama bisa dibilang. Kalau yang unit ini kemarin paling cuman 2-3 menit, yang ResNet ini bisa hampir setengah jam kemarin. Lalu bawahnya ini kita menyimpan model dari hasil train tadi, yang unit diberi nama unit live model ini, yang ResNet diberi nama ResNet live model. Habis itu download ke komputer lokal. Lalu di bawahnya ini kita tinggal melakukan visualisasi perbandingan lengkap dari IO score, dice, dan pixel akurasinya. Ini eh, disclaimer dulu, ini belum ada UI-nya. Nanti yang UI itu soalnya kami pakai Streamlit, AppPy, jadinya bukan di Google Colab tapi di VS Code. Ini melakukan prediksi, binarisasi, hitung metrik tadi, plotting, gambar asli, ground truth, dan segala macamnya itu. Lalu inilah visualisasi perbandingan lengkap dan juga ada IO score-nya ada, dice coef-nya ada, pixel akurasinya juga ada. Ini gambar aslinya kayak gini, ini ground truth-nya kayak gini. Habis itu kalau prediksi pakai unit, dia IO score-nya di 0,204, dice coef-nya di 0,339, pixel akurasinya di 0,900. Kalau prediksinya ResNet, ini IO score-nya 0,243, jauh lebih tinggi walaupun sedikit. Dice coef-nya juga jauh lebih tinggi sedikit, 0,392.
Pixel akurasinya naiknya lumayan dari 0,9 jadi 0,974. Yang bawah-bawah ini kurang lebih sama seperti yang di atasnya. Seperti itu. Lalu kita lanjut saja ke bagian yang ada UI-nya atau kami memakai Streamlit sebagai UI-nya itu kurang lebih sama seperti yang di Google Colab tadi, cuman di project yang UI ini kami disuruh oleh Bapak Ricardus itu membuatnya berdasarkan arsitektur terbaik aja. Kalau yang pertama tadi kan kita harus membandingkan antara unit dan arsitektur lain. Kebetulan kelompok kami itu dari unit dan juga ResNet. Nah, yang bagus itu kan akurasinya yang ResNet, jadi kita pakainya yang ResNet aja. Di sini ada import library, ada Streamlit, TensorFlow, NumPy, dan lain-lain ini. Di situ konfigurasi halaman awalnya, ada page title, deteksi penyakit daun, ada ikonnya, layoutnya white, lalu sama seperti yang tadi, definisi metrik, ada fungsi-fungsinya. Ini kita memanggil fungsinya saja. Lalu load model hanya ResNet, sesuai yang saya bilang tadi, karena memang arsitektur yang baik atau akurasinya tinggi itu yang ResNet. Load model di bawah, habis itu pre-processing data. Ini convert ke image-nya, convert ke RGB dulu. Habis itu di resize ke 256 kali 256. Normalisasi 0 dan 1 dibikin float 32. Habis itu, nah ini untuk tampilan GUI-nya. Ada title, ada markdown, sidebar input, ada buat upload gambar, formatnya harus JPG, JPEG atau PNG. Pengaturannya itu ada sensitivitas, itu kayak bisa dibilang threshold. Semakin kecil angkanya itu nanti penyakitnya semakin terlihat atau semakin sensitif. Nih, geser ke kiri jika penyakit tidak terdeteksi atau kurang sensitif. Geser ke kanan jika terlalu banyak noise. Seperti itu. Terus ini ada logika utamanya. Ini kita memasukkan gambar asli di kolom kiri, kolom kanannya prediksi. Prediksi dari tadi eh, menggunakan arsitektur ResNet. Jadi pretraw, prediksi mentahnya sama dengan itu model predik. Seperti itu. Nah, ini buat overlay warna merah ini, jika daun tersebut ada penyakitnya, itu nanti akan bisa dibilang kayak di blok warna merah. Untuk UI-nya itu kita contohkan menggunakan yang lokal dulu. Jadi di sini saya menyimpan foldernya itu di C user eser lalu nama foldernya pcd. Jadi kita masuk dulu ke folder itu cdpcd. Habis itu karena kita pakainya Streamlit, Streamlit spasi run app.py. Kita tunggu. Tadi setelah dijalankan di command prompt, lalu terdapat GUI seperti ini. Ini menggunakan Streamlit, namun masih localhost. Kita coba untuk menggunakan data daun ini. Jadi kita upload terlebih dahulu, ini gambar aslinya, lalu dideteksi dengan ResNet, seperti ini. Tunggu sebentar, lalu ya sesuai yang saya bilang tadi, jika ada penyakit dalam daunnya itu akan diberi warna merah seperti ini. Lalu kita kecilkan sedikit
mungkin 0,3 untuk sensitivitas thresholdnya supaya lebih terlihat. Nah, jadi dia akan lebih tebal dan lebih sensitif jika ada piksel-piksel yang sekiranya itu tidak sesuai dengan piksel semestinya daun sehat. Seperti itu. Lalu kita sekarang coba yang sudah di hosting di Streamlit. Ini tadi kita masih pakai yang localhost atau dari terminal. Kita close dulu. Kita sekarang memakai aplikasi yang final atau yang sudah di hosting ke Streamlit. Kita coba lagi dengan daun yang mungkin daun yang sama dulu ya. Daun yang sama dulu kita coba gambar asli ini dideteksi. Ya, hasilnya sama seperti yang tadi. Ini threshold saya bikin 0,3, dia lebih sensitif. Kita pakai data gambar daun yang lain, mungkin yang ini. Nah, seperti ini. Jadi ini emang daunnya itu kan udah rusak ya, ada bercak-bercak putihnya gini. Mungkin ini tidak terdeteksi karena thresholdnya kurang ke kiri. Nah, kalau thresholdnya makin ke kiri kan makin sensitif ini. Jadi user itu tahu penyakit daunnya itu ada di mana saja. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.